Pembahasan kali ini kita terkait partograf kebidanan ya. Oke, dari seperti biasa setelah login dari menu dashboard, ini kita coba masuk menggunakan akun perawat ya. Nah, nanti dari pelayanan untuk pasien rawat inap. Oke. Kemudian di dalam daftar pasien rawat inap ini kita bisa klik kanan aja, pilih yang nanti ada menu baru form RME gitu. Nah, nanti di sini ada ruang bersalin, ada menu partograf sama laporan persalinan. Kita bahas pertama partograf dulu ya. Nah, di sini kita perlu membuat data awal dulu ya. Di sini kan ada keterangan data awal belum tersedia. Nah, apa sih data awal itu? Mulai dari tanggal dan jam mulai. Sebenarnya yang paling penting adalah tanggal dan jam mulai ini, karena ini sebagai dasar untuk menentukan atau membuat grafiknya, ya, timelinenya yang di bagian bawah itu dia dimulai dari jam berapa, kemudian bertambah setengah jam sampai 1 jam selanjutnya, gitu kan. Nah, jadi ini nanti tinggal memilih siapa dokter penolong, bidan penolong, kemudian riwayat kebidanan pasien seperti gravida, para dan abortus nanti bisa diisi di sini. Kalau pasien ini sudah sebelumnya dilakukan asesmen awal kebidanan ya, dari Ponek atau GD kebidanan, itu nanti sebenarnya sudah akan terisi otomatis di sini, gravida, para dan abortus. Kemudian mulesnya nanti tinggal dipilih waktunya dan pecah ketubannya juga. Nah, di sini defaultnya kosong, tapi nanti karena bisa jadi belum terjadi pecah ketuban ya terhadap pasien gitu. Nah, kita refresh dulu. Nah, ini anggap saja sudah seperti ini, kemudian nanti tinggal klik simpan setelah berhasil. Nah, kemudian ini akan terbentuk grafiknya ya, tapi belum ada datanya. Nah, partograf kita tahu terdiri dari 2 bagian ya, partogramnya sama catatan persalinan yang kemudian juga dibagi beberapa bagian. Nah, data-data yang ini juga kalau seandainya ada perubahan bisa dilakukan perubahan sebenarnya ya. Yang tadinya ini mungkin ini tadi rupa diganti, misalkan terjadi jam 8 nih ya. 16 Juli 8 ini kemudian bisa disimpan. Oke. Selanjutnya kita mulai untuk pengisian partogramnya. Tentu sesuai dengan kaedahnya, pengisian partogram dimulai dari pembukaan serviks dan kontraksi. Oke. Nah, di dalam setiap grafiknya ini untuk pengisiannya itu diisi di bagian atas ini ya. Ini ada bar warna biru yang bisa diklik untuk membuka form isiannya. Kemudian kalau kita lihat memang di sini di dalam setiap ini ada tombol simpan. Ini sebenarnya sama saja antara tombol simpan yang di sini dengan simpan di atas sini dan tombol simpan yang ada di paling bawah. Ya. Ini hanya untuk mempermudah aja. Jadi bisa jadi mungkin user hanya mengisi di bagian sini, jadi tanpa harus turun jauh ke bawah. Setelah mengisi dia nanti kemudian langsung menyimpan. Oke. Atau juga misalkan dengan kondisi yang cukup padat ya, tidak memungkinkan untuk mengisi partogram saat itu juga. Nah, berarti nanti pengisian partogramnya nanti setelah pelayanan dan seperti itu. Nah, itu nanti juga ini bisa diisi sekalian, isi untuk jam observasi jam 10, nanti 1 jam kemudian itu bisa diisi sekalian, kemudian di sekali klik simpan nanti langsung masuk juga semua datanya. Jadi tidak perlu harus satu persatu, satu kali observasi diisi, tidak gitu. Memang sebaiknya seperti itu ya, kalau dilakukannya secara saat itu juga saat pelayanan. Oke, lanjut kita mulai dari pembukaan serviks dan kontraksi. Nah, di sini jam observasi karena kita startnya dari sini ya, jam 10:10. Nah, ini kemudian akan terbentuk dia pilihan-pilihannya per setengah jam. Ya. Jam 10:10 misalkan kita tahu pembukaan itu mulai dari garis waspada ya. Misalkan pembukaan pertamanya di jam 11:40 nih. Pembukaannya langsung 4 cm, penurunan kepala misalkan 4 cm juga. Tinggal klik tambah. Ya. Ini contoh pengisiannya. Kalau mau menghapus nanti tinggal diklik tombol ini akan terhapus. Oke, kita tambah, kemudian coba kita klik simpan. Nah, ini titiknya. Ya. Dari sini 11:40. Nah, bagaimana kalau misalkan terjadi kesalahan ya? Yang ada ini kita mau edit,
diklik saya tombolnya di sini, kemudian ini kita rubah ya 10-10, kemudian ini kita klik perbaharui. Nah, ini akan berubah gitu. Setelah itu kemudian kita klik simpan. Oke. Nanti jadi seperti ini dan seterusnya. Kalau kita mau rubah misalkan penurunan kepalanya ternyata 5 cm nih, perbaharui, kemudian kita tambah juga di bagian kontraksi ya, grafik di bawahnya di 1140 terjadi 3 kali kontraksi dengan rata-rata lama kontraksi sampai misalkan 20 detik. Simpan. Ini untuk yang pembukaan serviks dan ini untuk yang kontraksinya. Oke. Selanjutnya di sini mungkin kita untuk membuatkan denyut DJJ ya, denyut jantung janin ya, dari 1140. Ini posisinya misalkan 120. Nanti kita lanjut saja, bisa, tidak ada masalah, masih 120 juga. Nah, ini contoh pengisiannya secara beruntun ya gitu. Kemudian kita simpan. Nah, nanti akan seperti ini dan seterusnya sampai ke pengisian bagian oksitosin, obat dan cairan, tensi nada, dan suhu badan dan urin ya. Ini juga sama, misalkan seperti ini ya, pemeriksaan nadi. Sampai nanti akhirnya terbentuk grafiknya. Coba kita contohkan untuk penyusupan dan ketuban ya. Di 1140 utuh, kemudian seperti ini, kita simpan. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Oke. Atau kita setelah mengisi banyak ya, ini kita klik tombol simpan yang ini. Nah, ini sama saja. Ini untuk suhunya. Oke. Dan seterusnya sampai dengan selesai ya proses persalinan normalnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian catatan persalinan. Di sini mulai dari kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, kemudian untuk catatan bayi lahir sampai dengan pemantauan persalinan. Nah, di bagian kala 1 ini ya, di sini tinggal klik-klik aja, kemudian diisi jika memang ada masalah ditemukan. Kemudian di bagian kala 2 ini sama seperti di lembar catatan persalinannya ya. Episotomi apakah ada atau tidak, kalau ya silakan diisi, kemudian indikasinya apa, kemudian kalau misalkan tidak diklik saja tidak ya, gawat janin tidak misalkan. Ini juga nanti tinggal dipilih seperti ini, mungkin distosia bahu ya atau tidak. Kalau ya, tindakannya ya. Jadi cara pengisiannya seperti itu. Jalur pendarahan nanti tinggal diisi. Yang jadi ada tombol-tombol di atas ini, nanti bisa diklik aja seperti apa ininya ya, seperti itu. Ini juga secara umum seperti biasa. Kemudian bayi lahir ya, dilengkapi tindakan bayi lahir saat normal. Ini ada beberapa pilihan yang bisa dipilih ya, atau mau diketik secara bebas juga silahkan. Ini juga sama ya. Kemudian jika ada data-data lain bisa dilengkapi. Kemudian terakhir di bagian pemantauan persalinan. Nah, ini mulai dari waktu, sistolik, diastolik, dan seterusnya. Ini tinggal diisi juga seperti biasa ya. Terakhir kemudian kita klik simpan. Nah, ini kalau dilihat yang tadi seperti ini, data-datanya sudah terisi. Nanti untuk partogram dan catatan partogram ini nanti akan ditampilkan di bagian pemberkasan klaim ya, setelah terisi secara lengkap, sehingga nanti di bagian klaim bisa menarik datanya. Oke, sekian untuk pengisian partogram.